Di bulan Agustus ini kita banyak berbicara tentang fellowship dengan orang percaya, care sesama satu dengan yang lain. Karena memang di bulan Agustus ini tema dan topiknya adalah Fellowship and Care Month. Bagaimana Anda juga mengikuti ibadah demi ibadah ya. Kita mendengarkan bagaimana Tuhan sebagai gembala yang baik membangun, menjaga, melindungi setiap domba-dombanya. Piala kita penuh melimpah. Saya juga sampaikan di khotbah sebelumnya, semakin giat di dalam kasih, dipakai Tuhan dalam pekerjaan yang baik, menasehati orang, memperhatikan orang. Dan hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di kitab Yakobus. Yakobus yang adalah saudara Yesus menentang yang namanya favoritism, menentang yang namanya pilih kasih. Di pasal yang kedua, judulnya adalah jangan memandang muka. Nah, itulah judul khotbah saya hari ini. Jangan memandang muka. Di pasal yang kedua, Yakobus yang adalah saudara Yesus mengajarkan bagaimana cara mempraktekkan iman sebagai orang percaya. Produk daripada iman ini yang mengasihi orang tanpa memandang siapa orang ini dan bukan dengan perspektif manusia. Ada kebenaran firman Tuhan yang akan mengupgrade iman kita sebagai orang percaya. Katakan amin. Katakan amin. Dan sungguh setiap anak muda dari masa muda Anda menjadi orang yang sungguh mencerminkan Tuhan, menjadi garam dan terang dunia, bersinar bagi orang-orang sekeliling, berdampak bagi orang-orang sekeliling. Mari kita sama-sama upgrade iman kita dengan membacakan Yakobus pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 4. Sekali lagi Yakobus pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 4. Amin. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan ya, saya tiba-tiba pengen tanya, gimana kabar Anda semua? How are you, army of God? How are you di tempatmu masing-masing? Apakah engkau didapati tetap berpegang kuat dan teguh di dalam pengharapan di dalam Tuhan? Apakah engkau didapati saling menguatkan saudaramu satu dengan yang lain? Ini adalah reminder untuk keluarga army of God. Anda tidak sendiri, ada keluarga besar di dalam Tuhan. Walaupun kita gak berkumpul, beribadah bersama-sama di gedung ya, di gereja, perayaan ibadah raya seperti biasanya. Tapi dengan kita ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah secara online ini, persekutuan dan ibadah orang-orang percaya menyatukan hati kita semua. Dan saya percaya perbuatan baik yang didorong oleh kasih juga membuat kita gak sendiri ya. Kita satu dengan yang lain walaupun terpisah dengan jarak, tapi oleh kasih Tuhan menyatukan kita. Semoga setiap Anda ada damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang mengalir dalam kehidupan saudara. I miss every one of you. Ya, kita masuk ke dalam pembacaan. Kembali lagi pasal yang kedua ayat 1 sampai 4 ya. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pengajaran iman oleh Rasul Paulus mengajarkan purpose of faith is to bring salvation. Tapi pengajaran iman oleh Yakobus, the result of faith is a change life. Purpose of faith mendatangkan keselamatan. Tapi produk dari iman adalah hidup yang diubahkan. Prinsip iman di kitab Yakobus adalah perbuatan.
Karena kalau kita lihat pasal yang kedua selanjutnya di perikop berikutnya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tentu setiap orang beriman akan menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau iman yang produknya, yang buahnya bukan untuk mendatangkan perubahan hidup bagi orang. Buahnya bukan kasih kepada orang. Maka iman tanpa perbuatan adalah mati hakikatnya. Yakobus menentang orang yang memandang muka, memilih-milih favoritisme terhadap orang tertentu. Bahkan dikatakan adalah dosa. Saudara-saudaraku, di ayat yang pertama, orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, jangan iman itu kamu amalkan. Garis bawahi, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Berarti janganlah mempraktekkan iman itu. Karena mengamalkan adalah sebuah action. Mengamalkan adalah sebuah perbuatan. Berarti iman itu perlu ditindaklanjuti dengan perbuatan. Bukan saja dengan pengetahuan doktrin. Dengan tahu akan kebenaran. Dan dengan terlibat bahkan di dalam pelayanan gereja. Tapi kesehari-hariannya kalau iman itu tidak diseimbangi dengan perbuatan. Mengasihi orang tanpa memandang muka. Pada hakikatnya adalah mati. Janganlah kita mengamalkan iman itu dengan memandang muka. Pernah Anda ke toko dan pada saat Anda ke mall atau ke toko, terus Anda nggak ready dengan pakaian yang bagus, yang rapi. Dan waktu Anda masuk toko, Anda diliatin dari atas sampai ke bawah. Saya nggak rencana untuk pergi beli barang, nggak berencana pergi ke mall. Terus ya dengan apa adanya, ya dengan baju seadanya, pakai sendal jepit, saya jalan. Dan saya masuk bukan dilayani, bukan ditawarin butuh apa, tapi justru saya diliatin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rasanya gimana? Coba, kalian kalau yang dipelototin dari atas ke bawah, pasti kalian ngerasa something wrong with me gitu ya. Pasti kalian ngerasa kayaknya aku gak di welcome deh. Nah itu yang saya rasakan sewaktu orang mulai melihat dari atas ke bawah. Dan kemudian saya rasa kayaknya saya gak bakal lama-lama deh di toko ini. Bayangin saudara, kalau kumpulan orang percaya mempraktekkan imannya, seperti ilustrasi yang saya katakan tadi. Orang yang datang ke rumah Tuhan. Yang seharusnya punya perspektif, oh di rumah Tuhan ini pasti sangat welcome, sangat penuh kasih. Tapi kalau sampai ke rumah Tuhan dan dilanjutkan ayat yang berikutnya. Orang yang berpakaian baik diperlakukan dengan istimewa. Orang yang berpakaian buruk. Dan orang miskin ini disuruh diduduk di lantai. Saya yang cuma dilihatin dari atas ke bawah aja, saya bilang saya gak mau datang lagi lah ke toko ini. Saya gak nyaman. Begitu juga dengan orang yang kalau datang ke kumpulan orang percaya, suatu kita memandang muka, kita melihat penampilannya saja. Ini bukan hanya berbicara tentang kaya dan miskin ya. But all kind of prejudice, all kind of discrimination. Waktu kita mulai stereotype dengan orang, kita membuat lingkaran yang eksklusif. Dan kita mulai membuat orang lain enggak nyaman. Jangan sampai terjadi di rumah Tuhan. Dan saya tahu anak-anak muda, generasi Army of God adalah generasi untuk memenangkan generasi yang akan memenangkan sesama anak mudanya. Dijauhkan dari kita dalam nama Tuhan Yesus. Tapi biarlah firman Tuhan menjadi peringatan untuk kita mengajarkan kepada orang lain juga. Jangan sampai orang datang dan orang mengatakan, kalau di gereja seperti ini, saya nggak perlu ke gereja. Kalau orang percaya seperti ini, apa bedanya dengan dunia? Dengan memandang muka, kita bisa jadi batu sandungan bagi orang yang sebenarnya mau datang kepada Tuhan. Kita bisa membuat orang berubah pikiran. Dan kita bisa membuat orang
gagal melihat yang orang Kristen katakan, Tuhan adalah kasih. Pas datang, mana kasihnya? Kok begitu berbeda perlakuannya? Janganlah memandang muka, karena dengan memandang muka, kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan itu adalah dosa. Di ayat, saya lompat ya, ayat yang ke-9, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Iya saudara, dengan jelas firman Tuhan mengatakan, kalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Kamu berbuat dosa. Memandang muka salah. Karena kenapa? Ada 3 hal Anda catat baik-baik. Kenapa memandang muka ini salah? Yang pertama, catat baik-baik. Memandang muka adalah salah karena setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Penciptaan manusia sejak awalnya diciptakan dengan gambar dan rupa Allah dan sungguh amat sangat baik. Sebelum kita memperlakukan orang lain, pikirkan baik-baik dan ingat ya, taruh di pikiran kita. Mau kita marah, mau kita membeda-bedakan dia, ingatlah menjadi alarm. Orang itu adalah ciptaan Tuhan. Dan diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan lagi. Biarlah ada rasa takut akan Tuhan sebelum kita memperlakukan orang lain dengan membeda-bedakannya. Karena Tuhan sendiri mengasihi mereka. Beranikah diri kita memperlakukan secara beda dan tidak baik lagi terhadap umat yang diciptakan Tuhan ini? Saya rasa enggak ya. Karena Tuhan sendiri dengan umat ciptaannya walaupun manusia itu sendiri belum bertobat. Walaupun manusia itu sendiri belum mengenal Tuhan. Tuhan mengasihi setiap umat manusia. Setiap umat manusia adalah ciptaannya menurut gambar dan rupanya. Untuk itu kapasitas hati orang percaya jadilah teladan. Jadilah teladan tidak mendiskriminasi orang dalam bentuk apapun. Bukan saja dalam bentuk kaya dan miskin. Bukan saja dalam bentuk pintar, intelektualnya, tampangnya. Anak muda, sewaktu kita bergaul kita harus punya hikmat di dalam pergaulan. Ya benar, karena pergaulan buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jangan terjerumus di dalam pergaulan yang salah. Karena akan melemahkan iman kita. Tapi di dalam perspektif kita melihat orang. Di dalam cara pandang kita melihat orang. Jangan sampai we miss the mind of Christ. Jangan sampai kita menolak. Jangan sampai kita membangun tembok dan benteng. Dengan orang tertentu kita ngerasa no, not my type. Kurang keren deh kalau orang ini masuk ke grup saya. Grup saya ini consists of certain type of people. Our style of friendship is like this. Sehingga Anda sudah membangun tembok, sehingga Anda menolak orang-orang yang tidak masuk ke standar itu. Diskriminasi terjadi di mana-mana. Diskriminasi sosial terjadi. Ya, diskriminasi ras terjadi. That's all kind of evil thought yang iblis tanamkan di pikiran manusia dengan membeda-bedakan dan memandang muka. Maka kebenaran ini harus membebaskan sejak masa muda Anda. Anda harus mengerti supaya tidak ada celah untuk rencana si jahat masuk ke dalam kehidupanmu. Dimulai dari cara bergaul, cara mengasihi orang-orang di sekelilingmu. Biarkan hatimu diperbesar kapasitasnya. Biarkan kerohanianmu mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Seperti waktu Tuhan Yesus duduk dengan pemungut cukai. Orang Farisi datang dan tanya kepada murid-muridnya. Kenapa Yesus duduk dengan orang berdosa? Tuhan Yesus mendengar itu dan Tuhan Yesus menjawab. Bukankah orang sehat memerlukan tabib? Tabib mencari
orang yang sakit. Dan Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa. Yang dibutuhkan adalah belas kasihan, bukan persembahan. Kita lihat sama-sama deh di Matius ya. Sewaktu Tuhan Yesus duduk dengan pemungut cukai, orang Farisi ini yang memandang muka, yang membeda-bedakan. Dia mengatakan, pemungut cukai ini adalah orang berdosa. Oh, apakah dia sendiri tidak berdosa? Mana ada manusia di muka bumi ini yang gak berdosa? Betapa beraninya dia mengatakan pemungut cukai itu berdosa. Dia lupa bahwa dirinya sendiri pun tidak berbeda. Juga adalah orang berdosa. Bahwa pemungut cukai itu pun adalah ciptaan Tuhan. Sesuai dengan gambar dan rupa Kristus. Matius pasal yang ke-9 ya. Bukankah orang sehat yang memerlukan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Di dalam kita mengamalkan iman kita, dalam kita mempraktekkan iman kita, Tuhan mencari hati yang berbelas kasihan. Bukan persembahan. Bukan apa yang bisa kamu berikan. Bukan apa yang bisa kamu lakukan. Tapi hati kita diuji. Apakah kita punya belas kasihan kepada sesama umat manusia. Dan mengingat bahwa setiap dari mereka adalah gambar, diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan Tuhan melihat hati dan tidak melihat rupa. Tapi kebalikannya, manusia melihat rupa, melihat appearance, melihat penampilan, bukan melihat hati. Di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 ya. For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but for the Lord looks at the heart. Tuhan melihat hati. Begitu juga kita harusnya melihat kebutuhan hati setiap orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kita tangkap isi hati Tuhan dan melihat kebutuhan orang. Bukan menilai orang hanya dari penampilan luarnya aja. Jangan sampai kita punya perspektif yang hanya peduli dengan penampilan luar orang. Sehingga kita mengkategorikan, melabel orang sesuai dengan penampilan luarnya aja. Sehingga kita menerima apa yang menurut standar dunia. Tapi kita miss apa yang menjadi pikiran Kristus. Memandang muka adalah salah. Karena membuat kita lupa bahwa Tuhan sendiri punya pikiran yang perlu kita selami dengan mengadopsi isi hatinya. Cara Tuhan melihat setiap orang, melihat kedalaman hatinya, bukan melihat rupa. Kita akan belajar untuk lebih peka lagi, punya roh yang membeda-bedakan. Bukan melihat orang hanya dari penampilan luarnya. Kalau Anda bisa mendapatkan hati Tuhan, maka ke depannya dari kuliah, selesai Anda pekerjaan, Tuhan akan memberikan hikmat, ketajaman di dalam melihat orang-orang yang ada di dunia ini. Enggak terlalu cepat ilfil sama orang, enggak terlalu cepat melabel orang. Karena kalau Anda begitu cepat melabel orang karena penampilannya, karena perbuatannya, karena apa yang dia miliki, semua itu bisa berubah dengan sangat cepat. Kalaupun ada orang yang kamu kenali dan teman-teman semua bilang dia selalu seperti ini, perbesarlah kapasitas hatimu. Karena kenapa? Sangat mungkin Tuhan mengubahkan hidupnya dan besok dia gak kayak begitu lagi. Ada teman yang bawaannya agak-agak kill the fun gitu ya. Agak kill the fun. Dan suka spoiler banget. Terus kemudian seluruh teman-teman satu geng melabel teman ini seperti ini. Gak suka teman ini karena seperti ini. Orang percaya, anak muda, Anda harus perbesar kapasitas hati Anda. Tidak langsung menjadi hakim melabel stereotip orang. Tapi biarlah kapasitas hati kita mampu menerima orang. Walaupun orangnya dengan kelemahan dan kekurangan,
Tapi karena kita percaya mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan orang itu. Dan percayalah, orang itu bisa berubah. Orang itu bisa, apalagi nanti kalau Anda semua anak muda sudah berkeluarga, punya suami, punya istri, punya anak. Di dalam rumah tangga jangan sampai kebiasaan kalau sudah lagi berargue, sering sekali orang melontarkan, kamu selalu, mesti kamu kayak begitu. Nah kata-kata itu justru akan membuat orang tidak terdorong untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tanpa disadari itu menjadi sebuah kutuk. Apalagi dengan anak juga. Anak dengan karakternya yang dari waktu ke waktu, rumah adalah tempat yang terbaik untuk anak kenal Tuhan. Bukan anak diserahkan ke gereja anak. Bukan anak diserahkan untuk sekolah diajar. Tapi rumah adalah tempat yang terbaik. Gak apa-apa anak muda dibekali dari masa mudanya. Agar Anda tahu di season kehidupan yang selanjutnya. Menjadi pasangan suami istri, menjadi orang tua. Rumah adalah tempat yang terbaik untuk memperkenalkan Tuhan kepada anak sejak dini. Dari dalam kata-kata ini, jangan sampai kita melabel orang oleh karena kita melihat hanya luarnya saja. Lihatlah kedalaman hati dan lihatlah mereka diciptakan dengan gambar dan rupa Kristus. Maka setiap hari suamimu masa datang nanti, istrimu di masa depan nanti, anak-anak keluarga Anda masa depan nanti, semakin hari mereka semakin serupa dengan gambar dan rupa Kristus. Katakan amin. Enggak menilai dari luarnya aja. Kalau melihat orang dekat yang memang orangnya emosian, kemana-mana jangan suka ceritain, iya dia orangnya suka marah. Dia orangnya suka marah. Bilangin dong dia, dikit-dikit nggak bisa dibilangin. Pasti emosinya, tempernya naiknya cepat banget. Berhati-hatilah dengan kita hanya melihat permukaan dan kita melabel orang seperti itu. Biasakan untuk lebih banyak memuji daripada mengkritik. Biasakan untuk notice perubahan orang. Sewaktu orang berubah dikit, langsung bilang, kamu beda loh sama kemarin. Waktu menghandle amarahmu, kamu lebih sabar loh. Kadang herannya, jangankan berubah dikit, orang udah berubah. Udah lakukan yang terbaik, udah berusaha banget, masih aja nggak mendapat pujian, bukan mencari pujian, tapi pujian akan menjadi oli yang sangat baik, mendorong, menselebrate setiap pencapaian. Apalagi dengan orang dekat kita, sudah berusaha sedemikian rupa, udah berubah, masih nggak diakui. Terutama dengan orang dekat sih. Mari kita banyak memuji orang dekat kita. Nggak cuma lihat penampilan luarnya aja, tapi lihatlah hatinya. Lihatlah mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan semakin hari mereka akan semakin serupa dengan gambar dan rupa Kristus. Amin, amin. Dan memandang muka adalah salah. Yang kedua karena apa? Karena membentuk motivasi hati yang jahat. Ini yang kedua. Memandang muka membentuk motivasi hati yang jahat. Dan itulah yang dikatakan di ayat yang keempat. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu? Membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Sewaktu Anda membeda-bedakan orang, memandang muka, muncullah motivasi hati yang jahat. Motivasinya apa? Motivasinya mencari keuntungan untuk diri sendiri. Kenapa orang lebih favor dengan orang kaya? Kenapa orang lebih mau dekat dengan orang yang keadaannya lagi naik, yang lagi berhasil? Jangan-jangan di balik itu ada sebuah motivasi yang belum terdeteksi. Anda sedang menunggu apa yang saya bisa dapatkan dari orang itu. And that's a evil motives. Dan itu adalah motivasi hati yang jahat. Berhati-hatilah supaya kita tidak terjebak
Dan sebelum jatuh lebih jauh lagi, kita cepat-cepat mendeteksi motivasi hati yang jahat itu. Kita perlu bisa menerima semua orang dengan kelemahan, dengan kekuatan mereka. Dan kita perlu mengupgrade kapasitas hati kita untuk mendoakan mereka. Sewaktu kita menolong orang lain di dalam kesusahan, jangan perhitungan, jangan hitung-hitung. Tolong dia, apa untungnya? Selalu direpotkan, apa untungnya? Tuhan sendiri yang akan memberikan upah mahkota kekekalan bagi orang yang melakukannya, kepada orang yang lapar, yang memberikan pakaian kepada yang membutuhkan. Engkau melakukannya untuk Tuhan, saudara. Jadi biarlah kita tidak menjadi perhitungan di dalam melakukan kebaikan. Biarlah kita di dalam memberikan bantuan, enggak lihat-lihat siapa yang kita bantu. Biarlah di dalam kita memberikan favor, kita tidak mencari kategori orang yang menguntungkan kita. Supaya kita dijauhkan dari motivasi hati yang jahat. Ingat, ada orang Samaria yang terluka di tepi jalan. Saya menyampaikan khotbah ini tahun lalu ya kalau nggak salah ya. Dia tergeletak di jalan. 1, 2, 3 orang lewat, reaksinya beda-beda. Ternyata tidak semua orang langsung mau tolong. Tapi terakhir ada orang Samaria yang baik hati. Orang Farisi lewat nggak mau tolong. Ya, padahal orang Farisi adalah orang yang tahu hukum Taurat. Wah, iman yang kalau kita lihat adalah teori aja. Pada hakikatnya adalah mati karena tidak ada perbuatan. Tapi justru orang Samaria ini mengulurkan tangan. Bukan cuma menolong, tapi bahkan sampai take care orang itu sampai sembuh. Dia gak punya motivasi apa-apa. Dia gak tahu keuntungannya apa menolong orang itu. Kalau kita mau menolong orang, tolonglah tanpa berlambat-lambat. Penuhilah kebutuhan orang yang memang sedang butuh pertolongan. Enggak pakai syarat gitu ya. Kalau gue tolong kamu, nanti kamu gini ya. Nanti kamu enggak boleh begini ya. Kalau orang membutuhkan pertolongan, tolonglah terlebih dahulu. Kalau orang membutuhkan pakaian dan orang sedang lapar, biarlah engkau memberikan pakaian dan engkau memberikan makanan dan minuman sesuai dengan kebutuhan mereka. Tanpa ada motivasi atau agenda pribadi di balik itu. Belajar untuk mempunyai hati yang tulus di dalam membantu, menolong orang lain dan tidak memandang muka. Dan dengan motivasi hati yang jahat ini, mencari keuntungan akan berlanjut and it leads to another thing. Berlanjut kepada apa? Menciptakan kebencian. Menciptakan kepahitan di mana-mana. A little action of discrimination will bring such a big impact. It will bring hatred in this world. Anak Tuhan seharusnya membawa dampak dan mengurangi kebencian yang ada di dunia ini. Anak Tuhan seharusnya dimanapun Anda berada, Anda bersinar begitu terangnya, menjadi garam, menjadi terang, membawa dampak. Make this world a better place. Saudara, anak muda, anak-anak yang percaya, pengikut Kristus. Biarlah dimanapun Anda berada, that place gonna be a better place. Karena Tuhan menempatkanmu di sana. Tidak menciptakan kebencian. Oleh karena ada motivasi hati yang jahat. Dengan mengkategorikan orang, Anda sudah menolak orang-orang yang sebenarnya dikasihi Tuhan juga. Anda sedang menciptakan kebencian di sebuah lingkungan. Sebenarnya kategori ini tidak selalu orang kaya menolak orang miskin, orang yang lebih berwawasan menolak orang yang kurang pendidikan. Tidak selalu begitu. Tidak selalu. Tapi tanpa disadari, yang namanya memandang muka juga terjadi kebalikannya. Orang yang tidak mau membuka diri.
dan tidak melihat dirinya berharga, dan Tuhan juga memberikan favor untuk dia bisa berbicara dan membawa pengaruh kepada orang yang dia sebenarnya pikir, nggak mungkin lah, dia udah cukup, nggak mungkin lah kata-kataku didengar. Nah itu pun salah saudara. Jadi suatu saya katakan memandang muka ini tidak selalu yang atas saya membuat ini harafiah ya. Bukan berarti membuat sebuah perbedaan, I'm not labeling it. Tapi supaya kita bisa mengerti, Tidak selalu yang atas memandang kepada yang bawah. Tapi perbedaan dan memandang muka ini juga terjadi sebaliknya. Minder juga salah saudara. Anda menutup diri dan Anda merasa kurang juga salah. Anda merasa Anda lebih baik dan Anda menolak orang yang kurang, Anda juga salah. Dua-duanya salah. Setiap orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa, semua orang itu berharga di mata Tuhan. Dan motivasi yang jahat ini akan berlanjut kepada create hatred, menciptakan kebencian dan membuat orang-orang yang kurang ini juga merasa, aduh kayaknya saya gak belong deh to that group. Dan kemudian membuat orang di grup tertentu dan juga melabel orang kota itu kasar. Orang kota itu individualistik. Sebenarnya gak semua kan saudara. Orang kota metropolitan itu gak peduli dengan orang lain. Sebenarnya enggak kan saudara. Ayo kita tanggalkanlah perspektif seperti itu. The world dengan kasih daripada Kristus. Mau kota, mau desa. Selama di mana ada anak Tuhan. It's a better place. Jadi jangan kita aminkan dengan pengelompokan-pengelompokan yang dunia ciptakan menurut standarnya. Dengan memisah-misahkan golongan tertentu. Golongan ini belong to golongan ini. Warna kulit ini belong bersama dengan sesama warna kulit ini. Kita hancurkan barrier-barrier itu. Jadilah anak Tuhan yang merangkul semuanya. Memperbesar kapasitas hatinya. Dan willing to go extra mile. Mengenal, menghancurkan tembok-tembok hatred yang dibangun dunia ini. Yang sudah dilabel sedemikian rupa. Yang sudah membuat orang terpisah satu dengan yang lain. Karena firman Tuhan ini akan menjadi terobosan generasi muda. Bisa merangkul semua golongan. Bisa merangkul dan melihat dirinya yang disertai oleh Tuhan. Mampu, janganlah dirimu dianggap muda. Diskriminasi ini juga terjadi, junior dan senior. Diskriminasi ini bermacam-macam. Tapi biarlah Yesus yang besertamu. Kalau Tuhan taruh di hatimu dan kau tergerak menyampaikan kebenaran kepada orang yang kamu lihat itu adalah pemimpinmu, itu adalah seniormu, pastinya dengan penuh kasih, dengan sopan, beranikan dirimu. Jangan memandang muka, jangan hanya memandang status, jangan hanya melihat luarnya aja, appearance-nya aja. Jangan berasumsi kalau dia berpenampilan baik, dia sudah punya semuanya. Jangan lihat depannya aja, oh gak punya masalah. Jangan lihat depannya aja, oh keluarganya enak gak kayak keluarga gua. Jangan lihat depannya doang. Tapi biarlah ada kepekaan, Anda tahu Anda bisa melihat dalamnya. Hampiri setiap orang dengan kasih Kristus menawarkan kebenaran dari Tuhan. Dan mematahkan setiap barrier-barrier. Beranikan dirimu, amin, beranikan. Kalau harus ngomong kepada orang yang lebih tua sekalipun dengan kasih Kristus pasti akan tersampaikan dengan baik. Mau ngomong dengan anak kecil pun pasti akan tersampaikan dengan baik. Mau ngomong dengan orang yang sudah terbukti di dalam karirnya, sudah sukses dan kamu masih baru memulai. Tapi tergerak menyampaikan sesuatu, sampaikan, jangan takut. Dan orang yang kuat, try to stand on other people's shoes. Rangkul orang-orang. Saling mengasihi, saling membantu, semakin giat di dalam pekerjaan yang baik tanpa memandang muka. Amin, amin. Karena di ayat-ayat selanjutnya bukan berarti orang miskin yang hanya diselamatkan, orang kaya nggak diselamatkan. Kenapa? Kenapa di sini dikasih contoh orang miskin first gitu ya, first. Karena orang miskin
nggak ada kekuatan, nggak ada power. Bergantung dan mengandalkan Tuhan. Tapi sementara orang yang punya, mereka sering sekali sudah melihat saya punya kekuatan ini, saya punya kemampuan ini. Sudah lupa mengandalkan Tuhan. Setiap kita anak-anak Tuhan, nggak semuanya dari penampilan. Orang yang nggak punya juga bisa salah. Orang yang punya juga bisa benar. Tapi biarlah kita menilai semuanya dari pikiran Kristus. Pikiran yang benar. Tidak ada motivasi hati yang jahat. Tidak mencari kepentingan diri sendiri. Dan tidak meng-create kebencian di dunia ini dan menjadikan dunia ini a better place. Dan yang terakhir, yang ketiga. Mengapa memandang muka adalah salah? Karena memposisikan diri sendiri di posisi Tuhan sebagai hakim. And that's absolutely wrong. Karena satu-satunya hakim adalah Tuhan sendiri. Kita tidak bisa memposisikan diri kita sebagai hakim untuk menilai dan menghakimi orang lain. Orang yang memposisikan dirinya di posisi itu tidak akan pernah bisa sepakat dengan Tuhan. Karena dia sudah punya pemikirannya sendiri. Karena dia sudah menilai dengan caranya sendiri. Maka di dalam mengambil keputusan di dalam sehari-hari pun, orang yang hanya memandang muka akan sering tersandung dan jatuh atas keputusannya sendiri. Karena gak bisa bersepakat dengan Tuhan. Jauhilah dosa memandang muka, jauhilah dosa favoritisme ini. Saya ulangin, kenapa memandang muka adalah salah? Karena setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan yang kedua, dengan kita memandang muka, kita membentuk motivasi hati yang jahat, menciptakan kebencian. Dan yang ketiga, memposisikan diri di posisi Tuhan sebagai hakim. Tuhanlah yang akan menghakimi pada akhirnya, memisahkan ke kanan dan ke kiri. Kita lihat sama-sama di Matius pasal yang ke-25, ayat yang 34 sampai ke 40. Matius pasal yang ke-25, ayat yang 34 sampai ke-40. Ayat yang 34 ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan. Atau haus dan kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan. Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sekali lagi, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Apa yang engkau lakukan terhadap orang yang paling hina ini, for the least, ternyata engkau melakukannya untuk Tuhan. Karena hati Tuhan ada di sana. Sekarang ini, coba lihat sekeliling kita. Apakah ada orang-orang yang sedang mengangkat tangannya meminta pertolongan? Apakah ada orang yang membutuhkan pakaian? Apakah ada orang yang membutuhkan makanan? Apakah ada orang yang perlu dikunjungin, divisit, didoakan? Saudara, sewaktu engkau melakukannya, Tuhan Yesus adalah hakim. Dia akan memisahkan, dia akan membedakan anaknya yang melakukan kepada orang yang hina ini. For the least of the people. Dan Tuhan Yesus mengatakan, engkau melakukannya untuk aku. Maukah kita sama-sama mempraktekkan firman Tuhan?
di dalam kita mengasihi sesama, di dalam kita merangkul orang-orang. Jangan melihat golongan-golongan tertentu. Mau golongannya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, semuanya. Biarlah Anda menjadi orang yang membawa dampak. Biarlah Anda bisa memperbesar kapasitas hati. Biarlah Anda bisa melihat hati bukan rupa. Seperti cara Yesus melihat orang sampai kedalaman hatinya. Kita juga melihat setiap umat manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Dengan iman, lihatlah orang tua, saudaramu, katakan amin dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan roh kelemah lembutan. Tuhan Yesus akan memakai aku untuk mengasihi mereka. Mereka akan datang dan semakin mengenal Tuhan. Juga buat saudaraku, buat teman-teman di kampusku, buat sahabat-sahabatku, buat orang yang menyakitiku sekalipun. Buat orang yang jahat terhadap aku sekalipun, aku berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan memandang muka. Apa yang terjadi di permukaan, apa yang engkau alami, semua itu sementara saja. Karena Tuhan Yesus sanggup mengubah keadaan. Tuhan Yesus juga sanggup mengubah orang-orang yang engkau doakan. Amin. Engkau siap melihat ada terobosan terjadi di orang-orang sekelilingmu. Tuhan akan memakai hidupmu. Pastikan kita punya hati seorang hamba. Saya undang praise and worship untuk maju ke depan. Pastikan kita punya hati seorang hamba. Melayani satu dengan yang lain tanpa memandang muka. Haleluya.